Oke, selamat sore teman-teman. Aku kepanasan. Habis itu, ini sekitar jam berapa ya ini? Aku lihat jam dulu. Sekitar jam kurang 3 menit, jam 3 bagian tengah. Habis itu ngasih nut kayak gitu. Yang masang tekel dulu, masang keramik itu kayaknya nutnya bolong-bolong kan, berlubang-lubang. Jadi aku nambalin tadi tuh, ngaduk lemnya sama apa itu namanya, semen putih. Habis itu sama di kaca yang sana juga, yang kaca sana, nah kaca yang itu kan di sambungannya itu nggak dikasih nut kayak gitu, jadi kalau hujan rembes jadinya situ. Jadi aku tadi ke situ juga naruhnya, ntar dibersihin lagi pinggir-pinggirnya. Aku kepanasan. Itu kopiku masih ada sedikit. Aku nggak bisa langsung habis kalau minum kopi itu, separoh kayak gitu, nanti lagi sisa-sisanya. Oke, aku tilenya di kamar mandi, di tempat cuci piring kayak gitu. Tadi itu kamar mandi, jadi berlubang jadi bisa semut masuk. Oke, kita lanjutkan ngebacain buku Not Leave Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai ke hari yang ke-146, 24 April. Kita mulai ya teman-teman ya. Apa kabar kalian sore ini? Baik-baik saja ya? Istirahat atau sedang ngapain? Lanjutkan kerja atau tugas? Oke. Hari yang ke-146, 24 April. Bagaimana kau menyimpulkan seorang gadis kecil yang rumit, penuh perhatian menjadi sebuah halaman instruksi? Jika seorang anak membutuhkan sebuah manual instruksi dalam berbagai bahasa, Elena lah anak itu. Hari ini aku harus mengurutkan daftar instruksi itu menjadi sebuah daftar ringkas. Ini adalah prestasi yang luar biasa, bahkan lebih dari itu. Bantuan baru yang ada di sekolah mulai hari ini dengan mendampingiku untuk belajar apa yang sebenarnya kulakukan di taman kanak-kanak untuk membantu Elena. Dengan anak-anak umum, kau dapat hanya memberi mereka sebuah jadwal kegiatan harian, lalu selesailah tugasmu. Dengan Gracie, aku hanya memberinya sebotol penuh sari buah dan sebuah ciuman, maka ia akan patuh. Daftar instruksi bagi Elena lengkap dengan cara-cara untuk menjaganya supaya tetap mau terlibat, teknik untuk membuatnya tetap mau berbicara, dan metode untuk memaksanya menggerakkan bagian tubuh sebelah kanannya. Aku seorang pengasuh, terapis, dan psikiatris. Bagaimana kau mengajarkan itu? Bagaimana kau menuliskan jadwal itu? Dan bagaimana kau memberikan tongkat estafet itu? Aku memerlukan 6 tahun untuk mengerti bagaimana Elena berkedip dan bagaimana membantunya untuk berprestasi dan bahagia. Lalu aku menggunakan 4 bulan terakhir mempelajari kembali semuanya. Akhirnya aku sadar cara terbaik mengajari seseorang tentang Elena adalah membiarkan Elena mengajari mereka. Setelah beberapa waktu, ini tidak saja akan membuat guru-guru Elena mengenalinya dengan lebih baik, namun juga Elena bisa keluar dari cangkangnya dan menemukan dirinya sendiri. Akan tiba waktunya dalam kehidupan orang tua ketika kau harus belajar membiarkan anak-anak pertama di tempat penitipan anak, kemudian hari pertama di taman kanak-kanak. Aku sangat yakin besok akan menjadi lebih sulit daripada hari pertama di sekolah. Yang paling mungkin ia akan pergi ke sekolah dan akan menangis. Aku juga menangis.
Dan ketika aku kembali ke mobil, aku akan menyadari bahwa waktunya bersama dengan teman-temannya akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk menguatkan dirinya lagi. Oke, hari yang ke-148. 26 April. Aku telah mendengar ini semua. Tuhan memiliki rencana walau mungkin kita tidak mengerti rencananya. Tuhan menciptakan kemukjizatan. Tuhan hanya membebani mereka yang mampu mengatasinya. Dari teman-teman dan keluarga, kata-kata itu keluar tanpa nada menyinggung perasaan, hanya berniat menenteramkan. Aku tahu itu, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Benar atau salah, aku selalu menemukan agama dan Tuhan di dalam keluarga aku. Bagiku, aku belum mencari bimbingan ke gereja, patung-patung, atau Injil. Justru pada wajah-wajah keluargaku kutemukan ketentraman dan penghiburan. Ini merupakan hadiah sejati dalam kehidupan dan aku selalu membayangkan aku dapat mencari kebaikan melalui tindakanku dan tanggung jawabku pada keluargaku. Ketika Elena dan Gracie lahir, aku tahu ini adalah misiku, ini adalah rencana Tuhan dan aku tidak memerlukan upacara untuk mengatakan itu. Hari ini aku sadar, tidak saja aku mempertanyakan keyakinanku, tapi juga rencana Tuhan. Aku melihat Elena dan aku merasa kesulitan mempercayai bahwa ini adalah bagian dari sebuah rencana. Maaf. Sejak kunjungan kami ke rumah sakit sebulan yang lalu, Brooke dan aku telah melihat penurunan kondisi Elena setiap hari hingga ke titik ia tak lagi mampu berjalan sendiri. Sekarang, akhir-akhir ini kami telah mulai melihat kemajuannya sedikit berkat terapi dan sekolah. Tetapi jauh kurang dramatis dibandingkan dengan penurunan yang dialaminya dalam sebulan lalu. Aku tidak menulis tentang keadaannya, namun aku sekarang menulis tentang komentar-komentar umum dan kisah-kisah menghibur supaya tidak menghidupkan kembali apa yang telah kuketahui mungkin akan terjadi. Malam ini badai berlalu dan aku mencium gadis-gadisku untuk terakhir kalinya sebelum tidur. Aku berdiri di beranda mencari makna. Aku menatap ke timur, ke selatan, ke utara, dan akhirnya ke barat. Aku menatap ke cakrawala dan ke calon badai yang masih bergerak mendekat. Namun aku tidak dapat menemukan yang sedang kucari. Bagiku Tuhan masih dalam wajah putri-putriku ketika aku berpikir dia akan terus seperti itu. Tidak ada langit, gereja, atau pendeta yang dapat mengatakan selain itu. Hari yang ke-152, 30 April. Aku benci New York. Aku lebih benci Cleveland. Bukan karena kotanya, secara pribadi aku belum pernah meluangkan cukup waktu untuk mengembangkan pendapat. Tetapi hari ini mereka seperti menyimbolkan sesuatu. Kau tahu, Elena menyimak setiap percakapan kami sekarang ini. Ketika kami mengatakan MRI, telinganya tegak. Ketika kami mengatakan pendarahan, ia menoleh dan menatap. Ketika kami mengatakan perkembangan, ia berhenti. Hari ini kami mengatakan perkembangan agak banyak. Semua dokter setuju tumor itu telah bertumbuh dan Elena secara resmi dalam progresi itu. Dengan pertumbuhan secara keseluruhan sebesar lebih dari setengah sentimeter, kemoterapi bukan lagi pilihan. Dalam kasusnya, terapi itu tidak akan lagi memberikan harapan dan kami harus bergerak cepat. Tetapi dengan pendarahan seujung jarum pun, sebuah protokol yang telah pasti pun tidak akan dapat dilakukan. Pilihan-pilihan yang kami miliki sebulan yang lalu setelah MRI-nya memperlihatkan tidak ada tanda-tanda pendarahan. Ternyata sekarang hal-hal itu tidak kami miliki lagi. Namun berkat bantuan rumah sakit, kami akan menjalani sebuah percobaan terapi kemo baru dan dengan risiko kami tanggung sendiri.
atau Elena yang menanggungnya. Celakanya ini juga berarti tanpa bantuan dari pihak asuransi kesehatan. Tidak seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana terapi baru ini bekerja atau apakah akan berhasil melawan glioma tersebar. Tetapi ketika kau tidak memiliki pilihan lain, tidak ada lainnya yang penting. Yang kami harapkan adalah terapi itu akan berhasil seperti yang kami harapkan pada terapi kemo 3 bulan yang lalu. Namun dengan terapi ini pendarahan adalah kekhawatiran yang serius. Tidak juga meringankan apabila glioma pada batang otak itu pernah mengalami pendarahan abnormal sebelumnya. Ketika digabungkan, resiko pendarahan parah dan mengancam nyawa. Dengan Elena menyimak pembicaraan kami, maka kami mulai mengganti kata-kata resiko pendarahan dengan pergi ke New York. Jadi ketika kami mengatakan itu, ia sangat mungkin mengalami pergi ke New York. Kami harus menerima risiko itu sebelum melanjutkan. Celakanya perjalanan ke New York kemungkinan besar akan menjadi perjalanan ke Cleveland, yang artinya Elena tidak akan selamat. Nah, aku sudah mengatakannya, walau aku menyeringai karena sadar betapa tidak berperasaannya perumpamaan itu. Elena berada di dalam ruangan yang sama ketika kami berkonsultasi dengan dokter-dokter onkologinya, sehingga aku tidak berani membiarkan dirinya mengetahui betapa seriusnya keadaan dirinya. Sejauh itu menyangkut kesembuhan dirinya, kami akan berusaha maju setiap hari. Walau sebenarnya dalam seminggu yang lalu, aku telah berjuang untuk menemukan adanya kemajuan dalam kesehatan Elena dan tidak menemukannya. Sayangnya ia mungkin telah tahu keadaannya yang sesungguhnya. Sebelum ini, ia akan selalu menanyakan setiap diskusi kami dengan para dokternya. Sekarang ia hanya duduk di sudut, tidak bergerak dengan mata menatap tetap ke lantai. Aku tahu ia menyimak dan aku takut ia bahkan mengerti apa yang kami katakan ketika kami berbicara tentang pergi ke Cleveland. Ia lebih cerdas daripada yang pernah aku tahu. Hari ini kami sadar bahwa keputusan diambil jauh lebih mudah ketika tidak ada pilihan lainnya. Yang terdahulu bukan sebuah pilihan. Dengan Elena yang sekarang terikat pada kursi rodanya, tidak dapat berbicara dan untuk pertama kalinya mengalami kelemahan pada tubuh bagian kirinya. Kami tahu bahwa kami hanya memiliki beberapa minggu lagi untuk mencoba pengobatan lainnya. Jadi malam ini kami akan tinggal di Memphis dan kembali setiap 2 minggu untuk terapi IV, terapi kemo yang baru. Tetapi kali ini terapi-terapi itu akan menjadi lebih sulit dan dengan dampak-dampak sampingan. Ia akan mengalami muntah-muntah, kemungkinan pendarahan dan mungkin kerontokan rambut. Ini adalah terapi kemo yang lama dengan segala masalahnya. Semoga ini akan juga termasuk beberapa keberhasilan. Pada satu sisi, Brooke dan aku bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kami setidaknya memiliki satu pilihan lagi dan bukan jalan buntu. Namun, kami sangat tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir kami dan satu-satunya harapan kami. Kami belum siap untuk menyerah, demikian juga Elena. Kami berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Aku berharap kami tidak akan pernah pergi ke New York ataupun ke Cleveland. Hari ke-155, 3 Mei. Ia tidak bisa dikatakan tipe penggila seni. Ia suka angka-angka dan rinci. Tidak mengenakan kacamata ekletik dan memiliki 2 telinga. Tetapi entah bagaimana ia berusaha dan berhasil tiba di museum seni dan sangat menyukai Picasso, Renoir, dan Van Gogh. Baiklah, jadi aku tahu bagaimana ia mencapai museum seni, tetapi baginya itu adalah permintaan terakhir. Walau kau mungkin tidak melihat senyumannya melalui embun dosis steroid rangkap 3 dan keletihan yang luar biasa yang menyertai dosis kemoterapi pertama, percayalah padaku, ini sangat berarti bagi gadis berusia 6 tahun ini. Hari ini kami membawa lukisannya ke museum untuk dipasang. Selama ini kami hanya menggantungnya pada dinding ruang tamu kami. Namun di museum ini lukisan itu harus dipasang. Ketika itu aku berharap kami sudah cukup membayar lebih dari $30 untuk membeli bingkai di toko hobi setempat. Entah bagaimana bingkai dengan potongan 50% tampak tidak bernilai untuk dipasang di museum. Siapa tahu lukisan kecil ini akan bernilai lebih besar lagi.
Di museum seni itu, Elena juga segera menuju galeri tempat lukisannya akan dipamerkan. Di balik benakku, aku dapat membayangkan lukisannya menempati sebuah sudut di dekat kamar mandi tempat dogs playing pool. Pernah menjadi adikarya di sana. Tetapi ketika kami mendekati galeri itu, kami segera melihat lukisan Elena akan menempati bagian tengah ruang besar itu. Picasso menempati dinding tipis di dekat pintu, sementara lukisan I Love You karya Elena akan menguasai dinding utama yang biasanya digantungi oleh adikarya-adikarya yang mungkin memiliki sebuah galeri sendiri. Dan seolah itu saja tidak cukup, ketika kami tiba, para kurator berusaha keras mempersiapkan dinding bagi lukisan Elena dengan cat dan lapisan dinding yang baru. Di rumah selama renovasi rumah kami sudah merasa beruntung jika lukisan itu bisa tergantung lurus. Kukira itulah perbedaan antara pemasangan di museum dan menggantungkan dengan paku tua biasa di rumah. Sejak diagnosis Elena, karya seninya telah memiliki makna baru. Gambar-gambar yang semula kami lemparkan itu menjadi sangat bernilai. Bahkan kertas coret-coretan yang memenuhi tas sekolahnya menjadi saksi cintanya. Sekarang segalanya harus disimpan, setiap gambar, setiap catatan, dan setiap kartu. Kadang-kadang ini keterlaluan. Dalam keputusasaan kami untuk menyimpan setiap kenangan, kamarnya menjadi lebih mirip dengan tempat pemujaan ketimbang kamar tidur. Kami pun memaksanya untuk tidur di kamar adiknya karena khawatir ia akan tertimbun hewan-hewan isi kapuknya, karya seni dan kenang-kenangan bengal. Tetapi bagaimana kau akan membersihkan ruangan tetapi sulit membuang apapun? Kau tidak bisa begitu, maka kami meluangkan waktu untuk mengaturnya kembali sambil meyakinkan diri kami sendiri bahwa kamar itu menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Suatu hari aku khawatir harus menambahkan sayap lagi bagi kamarnya, tetapi kemudian kukira itu bagus juga karena artinya ia masih akan bersama kami. Sekarang kami akan melanjutkan mengarsipkan gambar-gambarnya sementara Elena terus melukis. Tanpa suara dan tangan kanan, begitulah cara Elena berkomunikasi dengan kami dan menyatakan cintanya kepada kami. Kukira karena itulah I Love You sangat layak dipamerkan di museum. Sederhana, polos, dan benar-benar Elena. Oke, ada baby berjalan di depan. Sepatu ngik-ngak. Oke, hari yang ke-156 akan dilanjutkan nanti ya. Di video selanjutnya aku akan rekam lagi sampai 156. Yang 156-nya kita lanjutkan nanti. Oke, mat sore teman-teman. Mungkin nanti aku akan bacakan cerpen lagi abis ini. God bless you, love you all. Mat sore, mat beristirahat. Bye bye.